Selamat datang di channel terbaru saya, Bang Novel. Kultivator ribuan tahun, Chapter 1. Daerah pegunungan di barat laut Cina seperti daerah primitif, tanpa jalan, tanpa mobil, dan bahkan beberapa orang. Dikelilingi oleh pegunungan, ada rumah jerami yang sepi. Banyak tanaman obat ditanam di ruang terbuka di luar rumah jerami, dan aroma obat meluap. Tidak ada banyak ruang di rumah jerami, hanya tempat tidur dan meja dipenuhi dengan buku-buku dan berbagai jenis kertas jerami. Pada saat ini, seorang pria tua dengan janggut putih dan rambut terbaring di tempat tidur, matanya tertutup rapat, wajahnya tenang. Seorang remaja yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, duduk di tepi tempat tidur. Sia-sia, aku benar-benar iri padamu. Setelah hidup baru 81 tahun, kau bisa mati dengan selamat. Fang Yu memandang lelaki tua yang baru saja meninggal di tempat tidur dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Oh, aku sengsara. Aku tidak tahu berapa tahun lagi aku akan hidup tinggi. Fang Yu menghela nafas, ada rasa sakit di matanya, dan lebih banyak ketidakberdayaan. Sudah hampir 5.000 tahun sejak dia memasuki jalan kultivasi. Selama periode waktu yang lama ini, Fang Yu tidak bisa mati, dan wilayahnya tidak bisa melangkah lebih jauh. Setelah berlatih selama hampir 5.000 tahun, dia masih dalam periode pemurnian Qi. Ya, masa pemurnian. Ranah paling dasar dari jalan kultivasi. Menurut standar yang ketat, periode pemurnian Qi bahkan tidak bisa dianggap sebagai ranah, tetapi hanya periode pemurnian tubuh. Hanya setelah fondasi dibangun, seseorang dapat benar-benar memasuki jalan kultivasi. Namun, Fang Yu telah terjebak pada tahap periode pemurnian Qi ini, dan tidak bisa membuat kemajuan. Selama ribuan tahun, dia telah menelan puluhan ribu jidan, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. 1000 tahun yang lalu, Tuan Fang Yu bahkan menghiburnya, mengatakan bahwa itu karena akar rohaninya lebih kuat daripada orang lain, jadi dia harus menunggu sedikit lebih lama dalam menyempurnakan Qi. Tapi 1000 tahun kemudian, Fang Yu masih tidak bisa menerobos ke periode pembangunan yayasan. Pada saat ini, tuannya juga merasa bahwa dia telah membuat kesalahan. Fang Yu sebenarnya hanyalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Tetapi bagaimana mungkin manusia hidup selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan? Kemudian, Tuan Fang Yu berhasil melintasi kesengsaraan, melambung menjadi peri, dan meninggalkan bumi. Setelah itu, tidak ada yang peduli tentang ranah Fang Yu lagi. Dengan berlalunya waktu, sumber daya aura di bumi menjadi semakin langka. Bumi hari ini, bahkan jika Fang Yu dapat menerobos dunia, ia ditakdirkan untuk tidak dapat melewati malapetaka dan menjadi abadi. Tapi Fang Yu tidak pernah berpikir untuk melewati bencana dan menjadi abadi, dia hanya ingin menerobos periode pemurnian Qi sialan ini. Ini obsesinya. Sampai hari ini, dia telah berkultivasi ke tingkat 90.832 dari periode penyulingan Qi. Tetapi rata-rata bikhu, selama ia berkultivasi ke lantai 12, ia dapat menembus ke tahap pembangunan fondasi. Fang Yu merasa sedikit tertekan ketika berpikir untuk berkultivasi. Dia mengambil napas dalam-dalam, berdiri, dan memandangi kertas-kertas di atas meja yang dipenuhi berbagai resep. Aku tahu kamu akan menjadi pecandu narkoba, kamu seharusnya tidak mengajarimu obat saat itu. Fang Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Menurut keinginan terakhir Xiao Xia, dia akan mengatur resep ini dan membawanya pergi. Tidak lama setelah dia mulai mengatur, dia mendengar beberapa langkah kaki yang berisik dan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah luar jendela rumah jerami. Xiao Xia telah membangun rumah jerami di tempat seperti itu, tetapi ia masih dapat ditemukan. Fang Yu sedikit mengernyit. 10 menit kemudian, sekelompok orang datang ke rumah jerami. Ada total 7 orang, termasuk 2 pria dan wanita muda, seorang pria tua di kursi roda, dan 4 pria kuat berjas dan sepatu kulit. Mereka terlihat seperti pengawal. Melihat lelaki tua yang meninggal itu duduk di kursi roda, Fang Yu tahu bahwa orang-orang ini pasti datang untuk mencari perawatan medis. Xia Yaoshen, halo, nama saya Tang Feng, kami berasal dari keluarga Tang di Jiangnan, dan kami ingin meminta Anda untuk memberikannya kepada saya. Pemuda tampan itu melangkah maju dan berkata dengan keras. Fang Yu membuka pintu dan memotongnya. Kamu terlambat, Xia Xiuxi baru saja meninggal. Apa? Ekspresi semua orang yang hadir berubah.
Dewa obat Xiaxiuxi yang mereka cari benar-benar meninggal. Kenapa? Mengapa? Wajah Tang Feng pucat, dan dia menatap Fang Yu dengan kosong. Untuk menyembuhkan penyakit serius penatua Tang, mereka menggunakan sumber daya dari seluruh keluarga dan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengetahui lokasi Dewa Obat Xiaxiuxi yang telah bersembunyi dari dunia selama hampir 2 dekade. Setelah kesulitan yang tak terhitung, mereka akhirnya menemukan rumah Jerami tempat Xiaxiuxi tinggal, tetapi mereka tidak berharap mendapatkan berita ini. Bagaimana bisa itu kebetulan seperti itu? Kami baru saja menemukan. Tidak, Xia Yaoshen pasti tidak meninggal. Dia hanya menghindari dunia dan tidak ingin melihat kita. Gadis muda yang tampak peka itu berkata dengan mata merah, bersemangat. Ya. Dewa obat masih harus di rumah Jerami. Tang Feng berjalan langsung ke rumah Jerami dengan harapan di matanya. Kemudian, dia melihat Xiaxiuxi berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam. Tang Feng mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa orang tua di tempat tidur tidak bernafas. Kenapa? Bagaimana bisa seperti ini? Tang Feng hanya merasa harapan hancur, dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Aku berkata, Xiaxiuxi telah meninggal, kamu bisa kembali. Fang Yu sedikit mengernyit, sedikit tidak puas dengan Tang Feng menerobos masuk ke rumah Jerami. Tang Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat Fang Yu, dan bertanya, apakah Anda seorang magang dari Dewa Kedokteran? Anda harus mewarisi obat Dewa Kedokteran. Anda dapat merawat kakek kami selama itu dapat disembuhkan, tidak peduli berapa banyak kami bersedia membayar uang. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan muridnya. Aku hanya teman lamanya. Bahkan, sebenarnya, Fang Yu dianggap sebagai tuan Xiaxiuxi. Xiaxiuxi, yang baru berusia 15 tahun, mulai menjalani pengobatan di bawah bimbingan Fang Yu. Tentu saja, tidak perlu mengatakan hal-hal ini, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, bahkan perkataan seorang teman lama tampak aneh. Fang Yu tampaknya berusia kurang dari 20 tahun, dan ibu kota Xiaxiu berusia lebih dari 80 tahun, mereka sama sekali tidak berada dalam kelompok umur yang sama, bagaimana mereka bisa disebut teman lama. Namun, tidak ada yang memikirkannya saat ini, dan kelompok itu tenggelam dalam keputusasaan. Setelah mendengar berita kematian Xiaxiuxi, Pastor Tang, yang duduk di kursi roda, benar-benar kehilangan amarahnya, dan matanya abu-abu. Providence begitu. Nasibnya ada di sini. Tidak perlu berjuang lagi. Gadis muda itu sangat sedih ketika melihat kakeknya, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap kakek Tang, dan tiba-tiba berkata, kamu telah hidup selama 73 tahun. Kamu seharusnya sudah cukup. Mengapa kamu ingin hidup? Mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut, bertanya-tanya bagaimana Fang Yu akan tahu usia penatua Tang. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata di belakang Fang Yu, ekspresi mereka berubah. Cukup hidup? Di mana di dunia ini akan ada yang cukup hidup? Apa artinya? Provokatif? Ejekan? Kau bajingan, apa maksudmu? Wajah Tang Feng pucat, dan dia menghantam Fang Yu ke dada. Mata Fang Yu bergerak sedikit, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Ledakan. Sebelum kepala Tang Feng menyentuh Fang Yu, dia ditabrak oleh kekuatan besar, dan dia terbang kembali dan jatuh ke tanah. Wajah-wajah yang lain hadir berubah secara drastis dan terkejut. Jelas Tang Feng yang meninju, tetapi bocah itu bahkan tidak bergerak. Mengapa Tang Feng jatuh ke tanah? Saudaraku, gadis cantik itu menjerit. Keempat pengawal bereaksi dan segera mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan di depan Fang Yu. Jangan lakukan itu. Pastor Tang di kursi roda memerintahkan dengan suara serak. Keempat pengawal itu segera berhenti. Tang Feng mencengkeram dadanya, bangkit dari tanah, dan menatap Fang Yu dengan ngeri. Adik laki-laki, kami tidak sopan, siapa namamu? Tanya Old Tang. Fang Yu, jawab Fang Yu. Penatua Tang sedikit mengangguk dan berkata, baru saja, adik, Anda bertanya mengapa saya masih ingin hidup, saya bisa menjawab. Karena, aku masih ingin terus menemani keluargaku. Aku ingin melihat cucu-cucuku tumbuh, menyaksikan mereka menikah, dan menyaksikan mereka melahirkan keturunan. Bukankah semua orang seperti ini? Aku menyaksikan dari generasi ke generasi. Orang tua Tang tersenyum. Kata, kakek.
Gadis di sampingnya menangis lebih sedih lagi ketika dia mendengar kata-kata Tuan Tang. Keluarga. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Baginya, keluarga sudah lama sekali, tetapi bagi manusia, keluarga selalu ada, generasi demi generasi. Dan kebanyakan manusia, siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Anda menderita kanker paru-paru, dan Anda memiliki masa hidup kurang dari 3 bulan. Nikmati bagian terakhir hidup Anda, kata Fang Yu, kembali ke rumah Jeremy dan menutup pintu. Keluarga Tang dan partainya tertegun. Bagaimana bisa Fang Yu melihat bahwa kakek Tang memiliki kanker paru-paru sekilas? Dan seperti yang dikatakan para dokter, Pastor Tang hanya memiliki masa hidup kurang dari 3 bulan. Dia memang magang dari Dewa Kedokteran. Setelah bereaksi, Tang Feng mengetuk pintu rumah Jeremy lagi, dan membaca www.ukanshu.com berteriak, Tuan Fang, apakah Anda benar-benar seorang murid Dewa Kedokteran? Tolong perlakukan kakek saya, biarkan kami. Hidup dan mati adalah takdir. Kamu segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena sopan. Suara tenang Fang Yu datang dari rumah Jeremy. Dokter itu baik, bagaimana Anda bisa melihat orang mati tanpa menyelamatkan? Kata Tang Feng marah. Fenger, kembali, kata penatua Tang. Kakek. Mata Tang Feng merah, dan dia berbalik untuk melihat kakek Tang. Adik laki-laki itu benar, hidup dan mati adalah hidup dan mati. Tuhan ingin aku mati, bagaimana mungkin aku tidak mati? Ayo pergi, kata lelaki tua Tang. Adik laki-laki, saya sangat menghormati Tuan Xia. Saya tidak menyangka Tuan Xia telah meninggal, hari ini kedatangan kami mengganggu Tuan Xia. Saya sangat menyesal. Saya harap Tuan Xia tidak akan menyalahkannya dalam roh surga. Kata. Setelah berbicara, dia menyapa kelompok itu dan berbalik dan pergi. Meskipun Tang Feng tidak berdamai, karena Pastor Tang memerintahkan, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dalam perjalanan kembali, semua orang tidak mengatakan apa-apa, dan suasananya suram. Tang Feng memperhatikan bahwa adik perempuan di sampingnya bijaksana, mengerutkan kening dan bertanya, Xiaoro, apa yang kamu pikirkan? Tang Xiaoro sedikit mengernyit dan bergumam, aku selalu merasa. Fang Yu ini agak akrab, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pertama kalinya kita datang ke wilayah barat laut. Bagaimana kamu bisa melihat ini Fang Yu? Kata Tang Feng. Itu benar, tapi aku benar-benar merasa sedikit familiar. Tang Xiaoro menggosok pelipisnya dan berkata. Tang Feng sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tidak lagi memperhatikan Tang Xiaoro, hanya memperlakukannya sebagai orang yang salah. Namun, setelah berjalan beberapa langkah lagi, Tang Xiaoro tiba-tiba berhenti. Aku ingat, aku melihatnya di sekolah. Terima kasih telah mendengarkan, bila Anda menyukai channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya.